Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Ayu Numayuni, NPM 1914-0010. Di sini saya akan bahas mengenai politik kerajaan Pajajaran. Untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Hindu-Buddha yang diampu oleh Ibu Yustiani SPD MPD. Sebelum masuk ke kehidupan politiknya, saya akan membahas sedikit mengenai Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda merupakan kerajaan Hindu yang terletak di Parayangan Sunda. Pakuan berasal dari kata Pakuan yang berarti sebuah kota. Pada masa itu, masyarakat Asia Tenggara biasa menyebut sebuah kerajaan dengan sebutan ibu kota. Dari catatan yang ditemukan, Kerajaan Pajajaran ditemukan pada tahun 923 atau 1030 Masehi oleh si Jaya Bupati, seperti yang terdapat pada prasasti Sahyang Tapak yang berlokasi di daerah Pancalikan dan Batam Pucang, Citatis, Cibadak, Sukabumi. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai Kerajaan Galuh terlebih dahulu. Di Jawa Barat, setelah Tarumanegara tidak banyak diketahui. Kegelapan itu sedikit tersikap oleh prasasti Canggal yang ditemukan di Gunung Wukir, Jawa Tengah yang berangka 732 Masehi. Prasasti Canggal dibuat oleh Sanjaya sebagai tanda kebesaran dan kemenangannya. Oleh karena itu, di Jawa Barat selain kerajaan Pajajaran, selain kerajaan Sunda, terdapat kerajaan Kuningan yang diperintah oleh Suwokarma. Di kerajaan Sunda, agama yang berkembang yaitu agama Hindu Shiva. Hal ini dinyatakan pada prasasti Canggal. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai pusat kerajaan Parayangan Sunda. Nama Sunda muncul lagi pada prasasti Sahyang Tapak yang berlokasi di Pancalikan dan Batam Pucang, daerah Cibadak, Sukabumi. Prasasti Sahyang Tapak berangka 923 Saka atau 1030 Masehi. Bertuliskan huruf Kawi yang berbahasa Jawa kuno. Prasasti Sahyang Tapak menyebutkan bahwa nama-nama tokoh tersebut yaitu Sri Jaya Bupati, Jaya Manamahen, dan Wisnumurti. Sedangkan daerah kekuasaannya yaitu daerah Parahyangan. Prasasti Sahyang Tapak menyebutkan bahwa pada tahun 1030 Masehi, Sri Jaya Bupati membuat daerah larangan di sebelah timur prasasti Sahyang Tapak, yaitu sebuah sungai yang dimana orang dilarang mandi dan memancing ikan di dalamnya. Apabila ada yang melanggar, pasti akan terkena kutukannya. Perihal kutukan tersebut tidak biasa pada prasasti yang berbahasa Sunda. Kemungkinan Sri Jaya Bupati bukanlah orang Sunda asli, karena agama yang dianutnya itu agama Hindu Waisnawa dan gelarnya itu Wisnumurti. Gelar ini disandang sama dengan yang disandang oleh Raja Airlangga, sehingga kemungkinan orang Jawa pada abad ke-11 menganut agama Hindu Waisnawa. Yang selanjutnya itu mengenai pusat kerajaan Kawali. Pada zaman pemerintahan siapa pusat kerajaan Sunda mulai berada dari Kawali. Hal ini tidak diketahui secara pasti. Akan tetapi setidak-tidaknya pada masa pemerintahan Rahyang Niskala Wastukencana, pusat kerajaan Kawali berada di Kawali. Kerajaannya bernama Surawisase. Menurut kitab Pararata, pada tahun 1352 Masehi terdapat peristiwa perang Hubat, yaitu peperangan antara Sunda dan Majapahit. Pada masa itu, Sunda diperintah oleh Prabu Maharaja dan kerajaan Majapahit diperintah oleh Raja Hayam Wuruk. Pada peperangan tersebut Prabu Maharaja gugur. Akan tetapi, Wastukencana waktu itu masih kecil dan pemerintahannya diserahkan oleh pengasuhnya yaitu Hyang Buniswara. Ia memerintah selama 14 tahun. Setelah itu, Wastukencana dewasa dan pemerintahannya diserahkan kembali kepada Wastukencana. Ia memerintah sangat lama, dari tahun 1371 sampai 1471.
Masyarakat sangat menyukai Raja Wastukencana karena dialah raja yang taat agama dan selalu mensejahterakan rakyatnya. Ketika Raja Wastukencana meninggal, pemerintahannya atau tahtanya digantikan oleh putranya Setelah Raja Wastukencana meninggal, tahtanya digantikan oleh putranya yang bernama Rahyang Ningrat Kencana. Ia memerintah cukup lama, hanya 7 tahun saja. Yang selanjutnya yaitu pusat kerajaan Pakuan Pajajaran. Setelah Raja Rahyang Ningrat Kencana gugur, tahtanya digantikan oleh putranya yang bernama Ratu Jayadewata. Pada prasasti Kebantenan, Jayadewata disebutkan sebagai yang kini menjadi susuhanan di Pakuan Pajajaran. Menurut kitab cerita Parahyangan, Raja Jayadewata memerintah berdasarkan kitab hukum yang berlaku, sehingga keadaan kerajaannya aman dan tentram, tidak ada kerusuhan dan peperangan. Pada masa itu, kerajaan Sunda sudah banyak memeluk agama Islam. Hal ini dinyatakan dari berita Prancis yang dibawa oleh Tommy Pires pada tahun 1513. Dia menyebutkan bahwa di Cimanuk sudah banyak dijumpai orang-orang memeluk agama Islam. Untuk membendung Baginda menjalin hubungan dengan Portugis di Malaka, Baginda mengutus Ratu Samian ke Sunda dan Malaka pada tahun 1512 sampai 1521 untuk menggantikan Raja Jayadewata. Selanjutnya yaitu raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Pajajaran. Yang pertama yaitu Sri Baduga Maharaja. Memerintah pada tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Yang kedua yaitu Raja Surawisasi. Memerintah pada tahun 1521 sampai 1535. Yang ketiga Ratu Dewata. Memerintah pada tahun 1535 sampai 1543. Yang keempat yaitu Ratu Sakti. Memerintah pada tahun 1543 sampai 1551. Yang kelima yaitu Ratu Nilakendra. Memerintah pada tahun 1551 sampai 1567. Yang terakhir Raga Mulia. Memerintah pada tahun 1567 sampai 1579. Ini adalah raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Pajajaran. Mereka semua inilah yang memerintah kerajaan Pajajaran, dan Ratu Nilakendra adalah raja terakhir yang memerintah kerajaan Pajajaran. Sebelum kerajaan Pajajaran diserang oleh Sultan Hasanuddin. Baik, dapat saya simpulkan bahwa kehidupan politik kerajaan Pajajaran yaitu meskipun sumber sejarah yang diketahuinya hanya sedikit, tetapi sudah jelas dari pergantian tata kerajaan dan perpindahan pusat kerajaan, semua terdapat di kerajaan-kerajaan ini dan raja-raja yang pernah memerintahnya, dan juga terdapat pada prasasti Sahyan Tapak, Canggal, Kebantenan, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.